Being dynamic was my main quality as a player. You have to give your very best all the time. Prepare as well as you possibly can. Italia kerap melahirkan bek-bek tangguh dalam kancah sepak bola dunia. Namun mereka juga kerap melahirkan motor serangan yang paling berbakat. Duduk dan bersantailah karena hari ini kita akan mengingat salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Italia. Seorang jenius yang menonjol dengan dribbling, gol, serta asisnya. Siapa lagi kalau bukan Roberto Baggio, pemain yang tidak hanya mengajari kita tentang arti sebuah perjuangan, namun juga filosofi hidup dalam dunia sepak bola. Simak kisahnya. C'è il recupero del Cholo, palla buona Baggio, Cholo, Baggio, salta Ingle, gol, gol, e mi voglio sentire, dice Baggio, e allora sì, è 3-1. Baggio lahir pada 18 Februari 1967 di kota Caldogna, Italia. Dia adalah anak dari pasangan Matilda dan Florindo Baggio. Sejak kecil ia telah menunjukkan ketertarikannya kepada sepak bola, hingga ia pun menekuninya dengan serius. Baggio kemudian bergabung di tim kotanya yakni Caldogno untuk menimba ilmu sepak bola pada usia 9 tahun. 2 tahun setelahnya, kemampuan Baggio semakin berkembang, sehingga mampu mencatatkan 45 gol dan 20 assist dalam 26 pertandingan, termasuk mencetak 6 gol dalam satu laga. Bakat Baggio kemudian tercium oleh pencari bakat Vicenza, sehingga pada usia 13 tahun ia kemudian pindah ke tim yang lebih mapan. Hanya butuh waktu 2 tahun bagi Baggio untuk buktikan kualitasnya, karena dia bisa torehkan 110 gol dalam 120 pertandingan bagi timnya, menjadikannya kemudian dipromosikan ke tim senior Vicenza pada usia 15 tahun. Berdasarkan gol dan permainannya yang tidak biasa, Baggio kemudian membimbing Vicenza untuk promosi ke Serie B. Tetapi sayangnya di pertandingan terakhir sang gelandang mengalami cedera serius pada lutut kanannya. Padahal ia sudah diikat kontrak oleh Fiorentina dan akan menjalani debut di Serie A yang ia impikan pada musim berikutnya. Setelah berjuang dalam masa penyembuhannya, Baggio kembali lagi pada tahun 1986. Tetapi setelah memainkan 5 pertandingan bersama La Viola, dia kembali mengalami cedera ligamen di lutut yang lainnya. Cedera keduanya ini justru akan mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang lebih matang saat ia mulai mendalami ajaran agama Buddha. Setelah berhasil memulihkan cederanya, Baggio kembali pada tahun 1987 dan mencetak gol pertamanya untuk La Viola saat melawan Napoli, tim yang diperkuat oleh Maradona. Musim berikutnya, Roberto Baggio berhasil menunjukkan semua bakatnya dengan gol dan sapuannya yang istimewa. Antara tahun 1988 hingga 1990, Baggio mengeluarkan potensi penuhnya, mencatat 43 gol dan memimpin Fiorentina ke final Piala UEFA. Namun sayangnya di final, mereka akan dihancurkan oleh Juventus. Selain merebut gelar dari mereka, Juventus juga akan merampas harta terbesar mereka. Karena pada musim 1990, Juventus membajak Baggio dari Fiorentina seharga 24,30 juta euro, yang menjadikannya menjadi pemain termahal pada saat itu. Pada musim panas tahun 1990, Italia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan Roberto Baggio menjadi salah satu bintang besar di tim Azzurri. Dalam pertandingan pertamanya sebagai starter, dia mencetak salah satu gol terbaik di turnamen tersebut saat melawan Cekoslovakia. Namun di perempat final, Italia akan menerima kekalahan paling pahit di depan publiknya sendiri saat kalah dari Argentina dalam babak adu penalti.
Dalam perebutan tempat ketiga, Baggio akan mengakhiri perjalanan Azzurri dengan gol indah lainnya. Selepas Piala Dunia berakhir, Baggio kemudian mendarat di Turin. Di sana ia akan mengenakan nomor 10, peninggalan Michel Platini. Di musim pertamanya ia mencetak 28 gol dalam 47 pertandingan. Meski bermain apik bersama si Nyonya tua, sebagian fans Juventus justru tidak menyukainya setelah ia menolak untuk mengambil tendangan penalti saat melawan mantan klubnya Fiorentina. Musim pertamanya tanpa gelar dan Juventus harus keluar dari posisi Eropa. Namun di musim tersebut Juventus akan memanfaatkan potensi penuhnya saat kedatangan Trapattoni di bangku cadangan. Dengan gol dan permainan imajinatif, Baggio kemudian menaklukkan hati para penggemar dengan kuncir kudanya yang legendaris. Ia mengantarkan Juventus ke posisi kedua klasemen Serie A. Pada musim 1992, Baggio sudah menjadi kapten tim. Dengan gelang di lengannya, dia menjadi pesepak bola terbaik di planet ini. Kualitas dan definisinya yang tinggi kemudian membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 30 gol sepanjang musim itu. Namun Juventus sekali lagi harus rela berada di belakang Milan dalam perebutan gelar Serie A. Gagal di liga domestik, Baggio dan Juventus justru berjaya di kancah Eropa. Karena pada tahun 1993, La Spezia Signora berhasil membawa pulang Piala UEFA ke kota Turin. Gelar itu membuat Baggio dikenal di seluruh penjuru Eropa, dan pada akhir musim Roberto Baggio dinobatkan sebagai pemain terbaik dan berhak menerima Ballon d'Or. Di musim berikutnya, Baggio kembali tampil di level terbaiknya. Namun sekali lagi di Serie A, Juventus harus mau berada di belakang Milan, racikan Fabio Capello. Dengan Piala Dunia di Amerika Serikat di depan mata, Baggio justru harus menjalani operasi meniskus. Tetapi Baggio akan bisa melewati itu semua dan akan menjalani Piala Dunia yang tidak akan mudah dilupakannya. Italia memulai Piala Dunia dengan hasil buruk setelah kalah saat melawan Irlandia. Terlebih lagi hubungan antara Arrigo Sacchi dan Baggio juga sedang renggang akibat dari keputusan Sacchi menggantinya di babak pertama saat melawan Norwegia. Terlepas dari gesekan ego dua punggawanya, Italia masih bisa lolos ke babak 16 besar. Bertemu dengan Nigeria di babak 16 besar, Italia tertinggal terlebih dahulu. Namun semenit menjelang bubarnya laga, Roberto Baggio berhasil menceploskan gol dan memaksakan laga berlanjut ke babak tambahan. Dan lagi-lagi dia menjadi aktor kelolosan Italia dengan gol penaltinya pada menit ke-102. Pada babak per-8 final, Italia dengan mulus melaju ke babak semifinal usai menyingkirkan Spanyol dengan skor tipis 2-1. Mereka sudah ditunggu oleh Bulgaria di babak selanjutnya, dan Gli Azzurri tampaknya harus berterima kasih kembali kepada Roberto Baggio karena Baggio memborong 2 gol untuk mengalahkan mereka dengan skor tipis 1-2. Dengan hasil itu, Italia lolos ke final Piala Dunia 1994 untuk bertemu dengan Brasil. Namun di final, Baggio akan mengalami kekecewaan terdalam dalam hidupnya saat ia menjadi bagian dari pemain Azzurri yang gagal menceploskan si kulit bundar saat drama adu penalti. Italia dan Baggio pun harus kembali merasakan kekalahan yang menyakitkan. Setelah hasil Piala Dunia yang buruk, cedera mulai menghantuinya. Ia juga sudah mulai kehilangan tempat utama di Juventus akibat dari baiknya penampilan Alessandro Del Piero. Meski di akhir musim 1994, ia berhasil memenangkan Scudetto pertamanya di Juventus, tetapi pelatih Marcello Lippi nampaknya tidak terlalu menyukainya dan mempersilahkan Baggio untuk pergi di musim berikutnya.
Pada musim 1995, Roberto Baggio kemudian mendarat di AC Milan bersama Capello, pelatih Milan pada saat itu. Ia juga tidak begitu cocok karena gaya kepelatihannya dianggap terlalu keras. Namun di sana Baggio masih mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menjadi elemen penting dalam perebutan gelar juara Serie A. Namun di musim yang sama, Arrigo Sacchi justru mengeluarkannya dari skuad Azzurri saat Piala Eropa akan segera dilaksanakan di Inggris. Dan di musim berikutnya, Milan justru kembali mempekerjakan Arrigo Sacchi. Ketegangan antara Baggio dan Sacchi yang memang kerap berkonflik akhirnya meledak. Hingga pada tahun 1997, pada usia 30 tahun, Baggio kemudian memutuskan untuk meninggalkan San Siro dan berlabuh ke Bologna. Di sana Baggio melepaskan seluruh kelasnya dengan torehan 22 gol dalam 30 pertandingan. Rasa cintanya yang besar dengan negaranya menuntut kembalinya ke tim nasional untuk Piala Dunia 1998 di Prancis, di mana dia akan memainkan 4 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol. Namun sayang, di perempat final langkah Italia kemudian harus kembali terhenti. Selepas Piala Dunia, Baggio kemudian bergabung dengan Inter Milan. Di sana dia menjadi bagian dari tim impian Nerazzurri bersama dengan Ronaldo Nazario. Kenangan terindahnya saat membela Inter Milan adalah saat pertandingan Liga Champions saat melawan Real Madrid, di mana Baggio masuk dengan 22 menit tersisa dan berhasil mencetak 2 gol penentu kemenangan. Meskipun skuad mereka besar, Nerazzurri mengakhiri musim tersebut tanpa gelar apapun. Hasil buruk tersebut membuat Moratti mendatangkan Marcello Lippi di bangku cadangan Nerazzurri. Dengan pelatih yang memecatnya dari Juventus, Baggio mulai kehilangan posisinya dan kepergiannya pun tak terelakkan. Pada musim 2000-2001, Roberto Baggio kemudian berlabuh ke Brescia. Di bawah komando Carlo Mazzone, Baggio kembali lagi melepaskan semua sihirnya dan berhasil mencetak 10 gol serta memberikan 10 assist untuk tim yang ia bela. Brescia kemudian dibawanya berada di posisi ke-7 di Liga serta lolos ke Piala UEFA. Dengan Piala Dunia di Korea dan Jepang dalam pandangannya, Baggio memulai musim 2001-2002 dengan gemilang. Ia berhasil mencetak 8 gol dalam 9 pertandingan pertama di musim tersebut. Tetapi ketika tampaknya comeback-nya akan berjalan mulus dengan Italia, ia justru kembali mengalami cedera pada ligamen di lutut kirinya. Setelah 4 bulan di luar lapangan, Baggio kembali datang untuk menyelamatkan Brescia dari degradasi. Namun mimpinya untuk memainkan Piala Dunia keempatnya telah sirna karena Trapattoni memilih menyingkirkan namanya dari skuad Azzurri. Baggio masih akan bermain selama 2 musim lagi di Serie A hingga ia bisa mencapai angka 200 gol dalam karirnya. Pada 28 April 2004, Roberto Baggio memainkan pertandingan terakhirnya untuk Azzurri dalam pertandingan persahabatan saat melawan Spanyol, di mana dia bisa menyapa untuk terakhir kalinya kepada para supporter yang mencintainya. Baggio telah memainkan 56 pertandingan dengan 27 gol. Ia pensiun sebagai pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah timnas Italia. Pada tahun 2004, setelah mencetak 45 gol dalam 95 pertandingan untuk Brescia, Baggio kemudian memutuskan untuk gantung sepatu dalam pertandingan terakhirnya saat melawan Milan di San Siro. Playmaker Italia paling elegan dalam sejarah mengakhiri karir dengan torehan 291 gol dalam 631 pertandingan. Terima kasih Roberto Baggio. Baggio, finta di entrare, Baggio, tu per tu col portiere, ed è gol, il raddoppio di Roby Baggio quando siamo al quarto d'ora del primo tempo.
tempo ammirava che 0, Juventus 2. Dietro per Baggio, il pallonetto, un gol fantastico di Roberto Baggio, il raddoppio del Brescia, ancora la firma d'autore. Si chiude qui una delle carriere più belle della storia del calcio italiano, esce dal campo per l'ultima volta, forse il giocatore più amato della storia del calcio italiano, sicuramente uno dei più forti di tutti i tempi. La cosa che mi ha emozionato di più nella mia ultima partita è stato sicuramente l'applauso che mi ha regalato San Siro, per cui è stato completamente pieno e l'applauso e l'affetto di tutta la gente che era allo stadio. Questa è la cosa più bella in assoluto. In quell'applauso ho sentito veramente l'affetto della gente che mi accompagnava, ovviamente nei miei ultimi secondi in campo da calciatore. E niente, credo che sia stato riassunto in quell'applauso un po' tutta la mia